Syedis pun kayak contohnya kayak Syedis. Itu kan Nabi Muhammad terus tuh dicelanya itu. Asal buka komal Nabi Muhammad. Ya coba Nabi dia Muhammad pakai apa? Dia pakai Quran apa pakai hadis? Coba. Hadis, dia bagi hadis. Hadis. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya lah Bang Majid. Ya, Kata rob itu bisa nggak disematkan sama manusia, Bang? Hah? Nggak bisa. Kata rob itu bisa nggak disematkan sama manusia? Kata rob. Bisa kan? Karena itu Rabb bukan artinya sesembahan, bukan. Oh, bukan sembahan ya? Bukan. Jadi orang Arab kalau bos kerja itu atau bapak kepala keluarga yang di rumah itu disebutnya Rabbul Baiti, tuan rumah. Oh, Rabbul Baiti. Rabbul Baiti tuan rumah. Kalau Rabbul Balak raja wilayah, Bang ya? Itu. Jadi itu bukan sesembahan Rabb itu. Tapi Allah itu yang Allah itu Mas Ferry. Mas Ferry. Iya, Bang. Saudara Muslim atau Kristen? Muslim saya, Bang. Oh iya. Jadi mengenai siapa tadi itu Edis TV. Memang Edis TV itu menyampaikan hadis, tapi caranya licik. Seperti benar, yang saudara sampaikan ini ya. Seperti begini. Kan pertanyaannya itu pertanyaan gado-gado. Kenapa saya katakan gado-gado? Bahasa Arab dicampur bahasa Indonesia. Nah, kalau muslim yang ece-ece, yang tipis imannya, jelas terkecoh itu. Masa dia pertanyaan bahasa Indonesia dicampur bahasa Arab ya. Apakah Nabi Muhammad adalah Robmu? Apakah itu pertanyaan yang benar? Salah itu. Coba bahasa Indonesia, Rob itu apa bahasa Indonesia? Atau gini, apakah Nabi Muhammad adalah Tuanmu? Atau apakah Nabi Muhammad adalah Tuhanmu? Itu baru benar. Tapi ini kan dicampur-campur supaya orang terkecoh. Sama dengan gini. Di dalam hidung orang Islam katanya, dalam hidung orang Islam katanya ada setan. Bahkan dia bikin lagu. Itu kan hadis itu bukan begitu. Dalam hidung manusia. Edis juga manusia, termasuk di dalam hidungnya ada setan. Kita kan tidak mengerti, karena kita tidak mengerti hadis, ya kita yayakan aja. Sebenarnya tidak salah hadis itu. Ya. Tidak mengatakan, hadis itu tidak mengatakan bahwa ada setan di dalam hidung orang Islam. Ya enggak? Yang begini Bang, yang percaya hadis itu orang Islam, bukan orang Kristen. Jadi iya, makanya kan kita jelaskan kalimat hadis itu harus dijelaskan. Ya, bahwa setan itu ada pada hidung manusia, bukan pada hidung orang Islam saja. Tapi yang orang Jepang nggak menerima itu, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada solusi untuk mengusir setan itu, yaitu dengan berudu. Gitu. Jadi bukan khusus Islam. Jadi di situ bukan mengatakan dalam hidung orang Islam, bukan dalam hidung manusia. Ada hadis begini, kalau setan dengar azan, dia lari sambil kuntut. Iya Bang, ya ada tuh. Gimana itu hadisnya? Kamu percaya? Itu hadis apa? Hadis sahih atau bukan tuh? Sahih itu, sahih. Siapa yang mendengar? Ya kalau sahih kita percaya lah. Kenapa tidak percaya? Siapa yang mendengar setan kentut itu siapa Bang? Ya kan kita tidak tahu, kan ada ulama yang ilmu yang ya. Ulama mendengar setan kentut Bang. Itu kan hadis itu dari Nabi didengarkan, makanya dicatat. Nah, semuanya Nabi dengar setan lari kentut gitu dari Nabi. Nah, kalau kita tidak percaya, ya kita berarti ingkar sunnah namanya.
Aku ingkar dongeng, Pak, bukan ingkar sunnah. Aku ingkar dongeng. Agama saya itu Allah dikasih akal, bukan dikasih dongkol di sini. Biar kita pakai akal. Iya, saya tahu kita dikasih akal. Dikasih akal Anda buat dari kita mana? ini. Jangan Dari apa mana kita Anda ini. tahu bahwa Berarti Tuhannya orang Kristen itu ada dua. Bukan cuma dua, Berapa itu? 3 dalam 1. 3 dalam 1. Siapa Andis? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. 3 dalam 1. Sementara itu, sedangkan Tuhan itu adalah Esa itu, Dis. Apa Esa itu? Ya Esa. Berarti saya Tuhanmu. Saya adalah Tuhanmu, Rusdi. Rusdi, saya Esa. Rusdi, sembah saya. Iyalah abang itu. Aku ada PT aku protokol lewat PT abang kan. Abang membicarakan Nabi Muhammad. Ada orang marah-marah sama abang. Yang abang bilang Nabi Muhammad menikah ya anak umur 9 tahun. Itu tertulis di hadis enggak? Iya, tapi memang tertulis. Cuma kan anak 9 tahun itu umur di Arab itu, Bang. Anak umur 9 tahun itu, apalagi zaman dulu itu badannya besar-besar loh, Bang. Nggak kayak di Indonesia yang stunting. Kamu udah melihat? Oh, apa itu stunting? Kamu udah lihat? Yuk, Bang, di Arab itu, Bang, kita nggak makannya daging, Bang. Ya udah, kamu udah melihat gede-gede gitu. Terus kalau badan gede itu berarti udah siap bisa digauli. Udah bisa sih, Bang, karena kan dulu nggak ada apa. Ada perhatian. Jadi kalau wanita masih umur 9 tahun tapi badannya gede, nggak apa-apa digauli gitu. Ya, itu kan zaman dulu, Bang. Ya mau zaman dulu, mau zaman sekarang ya manusia. Itu kan udah abad keberapa itu? Iya, manusia ya manusia. Kok bisa zaman dulu zaman sekarang, gimana ceritanya? Ya, oh zaman dulu badannya kan besar-besar, Bang. Ya kamu percaya kan Nabi itu nikah sama anak umur 9 tahun? Ini kalau di usia, kalau di zaman sekarang iya. Kalau di Arab dulu kan di zaman sekarang, di zaman dahulu. Kamu percaya nggak Nabi umur 50 atas, terus dia nikahin anak nomor 9 tahun? Kamu percaya itu? Percaya, ada Pak di hadis. Abang cinta nggak sama Nabi? Abang cinta nggak sama Nabi Muhammad, Bang? Ya kalau nabi yang sifatnya begitu nggak cinta aku. Aku cinta sama nabi yang di Al-Quran, bukan nabi yang nikah sama anak 9 tahun, Bang. Saya nggak mau saya angkat. Abang kan orang Arab, Bang. Cobalah abang pikir orang Arab itu umur 9 tahun dari zaman dulu sampai sekarang. Tahu. Mau apapun itu nggak terima. Akal saya, hati nurani saya nggak terima. Kalau ada nabi dia berbuat begitu, ya aku nggak mau jadi dia nabi saya. Lebih baik aku tidak bernabi loh, Pak, daripada nabi yang begitu sifatnya. Ya abang kan harusnya bersyukur lah, Bang. Dulu, Bang, raja-raja Arab itu, Bang, istrinya 100, Bang. Datang Nabi Muhammad, dia mengatur tentang poligami. Apa enggak mulia Nabi kita, Bang? Enggak. Kalau Nabi di dalam Bukhari enggak mulia, Bang. Astagfirullah, Bang. Cerita-cerita begini ya, mending nggak usah pakai Nabi, Bang. Saya lebih baik daripada Nabi yang sifatnya begini. Nabi suka bunuh anak kecil, suka ambil anak kecil, suka nikah sama anak kecil. Lah, ini Nabi atau apa ini? Kok sifatnya seperti itu loh? Gini, abang cintanya sama Nabi siapa, Bang? Nabi Muhammad.
Abang cintanya sama Nabi Muhammad kan, nggak sama nabi-nabi lain kan? Ya semua nabi aku cinta, tapi Nabi Muhammad yang di Al-Quran beda sama Nabi Muhammad yang di kitab-kitab ulama. Itu bukan nabi itu, nggak layak jadi nabi kalau cerita-cerita itu. Lebih mending kayak ustaz daripada sifat nabi kayak gitu. Itu kan atas si jenong loh bang. Ya terus aku nggak mau. Aku nggak mau juga Allah kayak gitu. Aku nggak mau. Berarti itu bukan Allah. Kalau Allah izinnya begitu, bohong itu semuanya mendusta. Di Al-Quran kok nggak ada bilang nikah sama anak kecil, pun anak kecil, nggak ada kayak gitu. Kenapa di hadis ada? Ya memang itulah faktanya memang. Ya berarti itu mendusta atas nama Nabi, bukan Nabi. Nggak mungkin Nabi bertentangan sama Al-Quran. Gini, Al-Quran itu kan bang datang kan sebagai penyempurna bang. Ya makanya masa benemurnya Nabi kok akhlaknya seperti itu. Punya 11 istri lah, bergaul abang pernah nggak dengarnya lah, beginilah ceritanya lah, begitulah, banyak cerita yang tidak masuk akal, tidak layak jadi nabi. Abang pernah nggak dengar sahabat Nabi itu pernah mau minum darahnya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad kan nggak nyuruh kan, rupanya diminum, dia disuruh Nabi Muhammad buang darahku ini, rupanya diminumnya. Kalau Quran itu kan, kalau kita pikir kan, darah itu kan najis kan bang, iya kan bang? Betul. Itulah barulah Al-Quran datang untuk menyempurnakannya. Apa kata Nabi Muhammad, bagi orang yang meminum darahku haram hukumnya disentuh api neraka. Kan nggak fatal itu bang, darah nabinya. Berarti kamu percaya gitu? Percaya lah abang asli orang Arab, Nabi Muhammad kan orang Arab bang. Ya terus kalau apa hubungannya sih orang Arab apa hubungannya kalau orang Arab? Saya bercerita, apakah mungkin sifat Nabi itu kayak Dracula, minum darahku masuk surga? Gimana sih? Kok Tuhan apa ini? Gara-gara cuma minum darah orang kok minum masuk surga gitu? Orang yang salat, yang ibadah kok nggak masuk surga? Ini orang cuma hanya minum darah kok masuk surga? Gimana sih? Kamu percaya nggak kayak gitu Tuhan? Kalau itu aku nggak percaya, cuman kan Al-Quran datang sebagai penyempurna bang. Al-Quran itu kenapa Al-Quran hilang? Ada ayat-ayat yang hilang. Ayat mana hilang? Nih hadis Muslim 10:50. Hadis Muslim. Ya coba buka hadis Muslim nomor 10:50. Di situ kata sahabat Nabi ada satu ayat, ada satu surat yang panjang kayak surat At-Taubah. Kita lupa. Saya lupa, tapi masih ingat berapa ayat dalamnya. Saya lupa ayat itu. Kemana? Kok nggak ada di Al-Quran hari ini? Ya, aduh, mana bilangnya? Coba buka hadis Muslim. Iyalah bang. Aku nggak tahu itu. Kenapa kok bisa hilang ayatnya? Di bang gini, aku mau tanya sama bang serius. Di kitab kata Al-Quran di Arab sama di Indonesia sama nggak bang? Sama kan pasti kan? Gak ada bedanya kan? Beda bang. Ada Quran beda-beda. Ada bacaannya beda-beda. Ada huruf hilang. Ada harakat yang tambah. Harakat itu banyak beda-bedanya. Tapi kamu nggak tahu sih.
Kamu cari perbedaan antara Hafiz dan Warish. Ada namanya mushaf Warish, mushaf Hafiz, mushaf Kalun, mushaf itu. Kamu cari, perbedaannya banyak. Jadi kalau aku dengar kan Bang, aku kan dulu sekolah Muhammadiyah, sekolah agama. Al-Quran itu mau dimanapun Bang, itu nggak ada pernah direvisi Bang. Al-Quran itu untuk semua umat. Ya, karena dokternya begitu. Tapi Qurannya, faktanya beda-beda. Orang ulama aja bilang kok jujur ulama beda-beda Bang. Ada yang huruf hilang, ada yang kalimat hilang, ada yang harakatnya berbeda.